Mas Danu, bisa dengar Mas? Kalau bisa dengar, boleh bangun ya. Ini tiba-tiba dia jatuh lagi. Ayo bang. Darah di mana-mana loh. Ini kayak gambar otak ya. Ini yang kamu lihat begitu dia nusuk kepala kamu, itu yang kamu bayangin. Kebuka kepala dan otaknya keluar gini. Itu psycho juga. Coba deh, Bay, kita urutin satu-satu deh. Case per case. Babak pertama, dia Zanu ke partisipan mencoba untuk. Dan kamu sempat dengar gak dia mention nama I love you? Iya. That's freak, Ke man. bintang tamu. Itu ini gejala-gejala ganjil yang saya rasa. Kok I love you ya? Kedua, tiba-tiba dia kayak melakukan ritual mencabut rambut. Ekstrim banget ya. Ini nggak pernah sih bintang tamu kita diambil rambutnya. Ini seharusnya Dan ambil deh kayak jangan. tiba-tiba, you know what? Dia menyembunyikan pisau Iya, di badan dia. Badannya jelek berarti. Di bintang tamu kita dicabut rambutnya. Pisau yang dadakan dia muncul di badan dia karena disembunyikan. Kemudian ya tadi berantakan semuanya. Ingin lepas malah menjadikan seperti ini. Nah sekarang di depan kita ini ada jimat. Saya nggak mau buka, nggak mau aja gitu. Udah cukup lah, enough lah. Saya udah shock terapi banget sebenarnya dengan hal yang tajam. Tapi kamu memang merasakan ada sosok gaib dalam jimat Di itu? dalamnya ada sosok makhluk gaib gitu, seperti genderuwo dan pria wajah rusak. Ada seseorang yang menuntun. Ditarik, kok dia kayak ditarik ya Roy? Roy, kok dia dibawa ke sana? Hati-hati, Bay. Dia kayak dituntun gitu ya? Iya. Sebenarnya apa yang kamu mau dari badan ini sih? Yang punya badan. Anggi ketakutan banget loh itu Roy. Iyalah pasti. Gimana gak ketakutan? Lihat orang pertama kali, first impression, 5 detik pertama dalam kita bersosialisasi itu nunjukin. Iya, itu karakter yang paling orang penting. bisa kelihatan. Seperti 5 apa. detik pertama kita harus ngeliatin first good impression. Mas Zanu, Have a dengar seat. saya. Mas Zanu bisa dengar saya? Ada apa? Bisa dengar? Bisa, Mas. Bisa. Gimana kalau jimatnya saya bakar? Kamu nggak perlu buka. Saya nggak mau buka sih. Oke. Tapi tunggu, naik dulu. Boleh nggak dibakar? Sesuai dengan apa maksud saya agak lebih sopan dikit lah. Setelah saya hampir ditusuk kepalanya, saya mencoba untuk, saya tidak marah, saya tidak memaafkan atau apa. Enggak ada masalah. Saya cuma kaget dan shock dan aduh, gue udah males nih gitu. Maksudnya, lu ngerti gak sih? Aku udah males nih, takut gitu. Dia udah mau aku- nusuk, dia udah bikin kekacauan. Iya, intinya aku shock terapi gitu. Jadi there's no more terror attack lagi dah. Udah, saya mohon ya, udah kayak that's enough Udah lah. cukup ya? Udah cukup gitu menurut saya. Jadi kalau kamu mau buka aja Mas Zanu. Lalu ceritain ini apa, ini gitu. Kalau dari mata batin saya ini semuanya bentuknya ada yang kayak batu. Terus dari mata batin saya juga ada kayak bentuk kain seperti itu. Silakan dibuka Mas Zanu.
Ini jimat yang dipakai untuk penglaris jualannya ya? Ya Mas? Iya Mas. Iya. Iya Mas. Coba dibuka Mas. Oh iya ada kain. Oh, bener dong tebakan saya. Iya. Ramalan saya. Saya merasakan ada kain dan touch. Sesuatu ini menyeramkan sekali karena mengandung mistik yang Kenceng banget ya. kencang banget gitu. Aku ngadepin kamu aja nih seorang dari tadi tuh yang pas kamu nggak sadar semua keadaan kacau gitu, gue muntah-muntah dan segala macam. Itu kekuatannya dari makhluk halus yang tak kasat mata yang rusak, dan dia punya kepribadian yang aku nggak tahu apakah cuma perasaan aku aja apa nanti pemirsa di rumah lihat bahwa pisau yang dihunuskan itu dimain-mainin dulu dong. Iya. Like, this one lagi. Kayak gini. Dia udah get used to with the knife. Gitu. Dia udah biasa dengan pisau gitu loh. Iya. So, yeah. Itu dia kadang-kadang kejadian di studio ya saat kita lagi mengambil gambar ini suka bener-bener jauh banget di luar akal sehat, di luar nalar dan logika. Tapi ini kejadiannya gitu ya. Iya. Ini yang kita nggak pernah tahu sih. Jadi kalau dilihat mungkin ya nggak mungkin dia datang dengan niat yang mau ngelepas semua, tapi masih bawa jimat dan juga masih bawa pisau. Tapi ini kejadiannya, ini yang dia bawa dan kita sebenarnya jadi ragu-ragu sih sebenarnya tujuannya Mas Zanu datang ke sini untuk apa ya? Ada satu pilihan. Ya, betul juga. Lalu tujuan Mas Zanu kemarin ngapain ya? Saya ingin menutup mata batin saya Mas. Dan membuang ini Mas. Oke. Saya setuju sih sama kamu. Tahu nggak kenapa? Kalau kamu dikuasain makhluk gaib seperti tadi, kamu mungkin bentrokan energi ya. Bentrokan energi yang selalu datang menghampiri bagi orang yang Are you okay, boy? No, you're not. Sure to me. Tiba-tiba kayak What happened? kayak tersedak, kayak keselak gitu. Aku dari tadi menggigil, Kamu merinding semuanya. Iya. Sumpah gak kuat. Aku cobain. Terus udah gitu, apa namanya, Mas Zanu, tolong ya berbuat banyak yang baik-baik. Mohon maaf banget kalau ada lancang kata. Maksudnya, saya tahu Mas Zanu tidak banyak berbahasa. Tapi pas dia tiba-tiba dia lagi melorot, pisaunya jatuh, dia kayak, oh my god, dia berubah jadi orang lain gitu loh. Maksud aku kayak, jadi kayak gitu loh. ini Mas Zanu ini maunya diapain? Saya mau dibuang. Dibuang? Dilarung, kita sita aja. Allah Astagfirullahaladzim. Kenapa? Belatung. Astagfirullahaladzim. Ih, Roy ada banyak Roy. Zanu, kamu ambil semua satu-satu itu, bawa kemari. Zanu, Nah, saya perintahkan kamu, Zanu, ambil belatung-belatung itu, kamu kumpulin kalau emang jadi niatnya satu. beneran tulus, mau bener-bener tenang, menutup mata batinnya. Ini bentrokan-bentrokan ini tanggung jawab Mas Zanu sendiri. Silakan diambil, taruh di meja Mas. Saya geli Mas. Hah? Saya nggak berani Mas. Nggak berani? Berapa senti? Nggak berani sama belatung? Cukup Mas. Udah cukup. Itu dibuang dorong ke bawah aja. Ini Roy. Ditaruh di sini. Saya cukup berterima kasih ya buat Mas dan Zanu, karena Mas Zanu masih bisa menerima informasi dari saya dan perintah di men. Ya.
Ya kan aku demanding kan. Iya, dan ini bukti kalau dia emang bener serius, Roy. Mau. Aduh my god, aku fokus kali ini. Gawat. Mas Zanu, saya takut sekali deh. Mohon maaf agak sedikit melebar. Ini akan hilang dan kamu harus larungin ke laut. Tapi syaratnya kamu nggak boleh main perempuan. Maksud saya, Ya. having sex. Karena tadi begitu ya. datang lihat Anggi juga langsung datang, langsung pakai rambut, langsung bilang apalah ini itu. Penjaganya Mas Zanu tuh jadi tanpa gini-ginian juga udah ada di badannya Mas Zanu gitu. Udah nggak usah gini-ginian gitu. Tapi ada satu syarat kata penunggunya yang aku dengar. Ini anak ya suka bandel gitu. You know. Ya dalam bahasa dia Dalam lah ya. bahasanya itu. Ini anak suka bandel. Ya. Gitu. Ini tapi dia bisa mendapatkan hidup lebih tenang tanpa menggunakan penglaris-penglaris ini, Roy. Oh pasti dong. Pasti Usahanya. sekali. Usahanya akan jauh lebih tenang. Iya, usaha jual miras tuh legal ya? Iya mas. Legal. Oke. Dan ini barang-barang jimat ini kamu mau apain, Roy? Bakar, sita, atau dia buang sendiri? Saya mau yang disita. Yang rela aja disita. Cuma kalau saya sita tapi kaunya mau mah. Itu dia ambil apa? Saya boleh tahu Ini nggak? saya gunakan untuk mijit seseorang mas. Oke. Oke, itu namanya palakit kan kalau dalam bahasa Thailand. Kamu boleh saya lihat kah? Boleh. Ini Oh, untuk iya. pijit katanya. Itu Oke. disimpan ya? Ini kamu mau? Saya mau itu mas. Oke, baik. Nanti kita akan sita Itu batunya? yang batu mau disita. Dipegang juga? Diambil? Ini seperti pengikat wanita mas. Pengikat wanita. Ya kalau memang kan syaratnya tadi. Stop, Mai. Kamu bisa ngeliat itu ya? Iya. Ternyata emang dia punya untuk yang wanita gitu. Iya. What's the point kamu duduk di sini dan kamu ingin Ya bebas? udahlah, ginilah Mas Zanu. Kan saya udah bilang kuncinya satu itu. Tapi you don't want to give me the stone. Mas Zanu, Anda bawa pisau ke sini. Begitu barang-barang yang disita juga nggak mau tetap dibawa. Terus juga hampir mencelakai bintang tamu juga. Jadi Anda nggak ada gunanya dari sini, ya? Sorry banget, tinggalin studio aja deh. Tolong dong. Serem ya. Itu apa itu, Pak? Tidak ada rezeki yang tertukar. Semuanya telah diatur dan berujung dengan bahagia. Jangan kau rusak dengan jalan yang singkat. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin karena pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ulia. Silakan. Selamat malam, Ulia. Malam, Apa yang mau Mas Ulia ceritakan pada kami? saya mau menceritakan tentang kisah hidup saya. Saya melakukan pesugihan. Oke, pesugihannya untuk apa? Agar hidup saya bisa lebih baik karena saya sakit hati kepada masyarakat atau orang-orang terdekat terhadap saya. Apa yang mereka lakukan terhadap Mas Ulia? Saya sering dihina, saya sering dicaci, bahkan tidak ada saudara pun yang mau dekat dengan keluarga saya. Oke, jadi karena sakit hati, akhirnya Mas Ulia datang ke orang pintar, ke dukun untuk minta Iya. pesugihan. Iya, Apa itu? saya disuruh mandi oleh dukun itu dan membawa barang berupa hewan. Saya sering melakukan mandi seperti itu setiap 1 bulan sekali Di mana? di belakang rumah saya.
dan kebanyakan di rumah dukun itu. Oke, setelah melakukan pesugihan itu benar-benar apa yang terjadi? Kehidupan saya maju drastis. Kehidupan saya menanjak 120%. Lalu untuk apa datang ke sini? Saya ingin meminta solusi karena saya sekarang sudah tidak mau melakukan pesugihan lagi. Kenapa? Merasa terancam? Iya, ibu saya sudah sakit-sakitan. Saya takut ibu saya terkena efek dari pesugihan saya. Sedangkan beliau tidak tahu sama sekali. Mas Ulia, menurut Mas Ulia ini ada hubungannya ya dengan pesugihan ya? Sakitnya ibu Mas Ulia dengan pesugihan yang dijalanin ada hubungannya? Iya, karena ketika saya tidur, ketika saya sendiri itu sering datang sosok-sosok makhluk gaib berupa ular. Karena saya menyembahnya. Sering datang sosok itu. Ketika ibu saya mandi, di rumah saya pun suka ada sosok-sosok itu. Suka ada gentayangan. Begitu datang mereka cuma mengancam, nggak menyampaikan apa-apa. Mereka menyampaikan, Menyampaikan apa? kalau tahun ini tidak ada tumbal, maka ibu saya akan diambil. Jadi mereka minta tumbal. Iya. Tahun kemarin itu saya tumbalkan saudara perempuan saya yang bikin saya sakit hati sekali. Sampai meninggal. Meninggal. Setahu saya dia meninggal. Itu bisa rela gitu, ikhlas. Saya sakit hati banget, Mbak. Hidup saya, hidup keluarga saya dihina sama dia. Mas Ulia, udah berapa banyak tumbalnya? Baru satu. Dan itu saudara saya sendiri yang buat saya terhina banget. Karena tumbal itu dilakukan 1 tahun 1 dan ini tahun kedua. Dan sekarang tumbal yang diminta adalah ibu Mas Ulia Iya, sendiri. seperti itu. Makanya saya datang meminta pendapat Mas, bagaimana saya bisa melepaskannya. Waktu sepupu Mas Ulia meninggal, itu karena memang efek dari pesugihan atau memang meninggal dengan normal, wajar? Efek dari pesugihan saya. Karena waktu itu sosok gaib itu saya datang. sakit hati sekali. Sosok gaib itu meminta tumbal. Ketika saya ada perjanjian dengan dukun itu, saya kasih foto saudara saya sendiri. Itu matinya dalam keadaan sakit atau memang Tidak. benar-benar tiba-tiba kondisinya? Tiba-tiba dia seperti masuk angin, besoknya mati setelah saya kasih foto kepada dukun itu. Oke, Mas Ulia, mudah-mudahan malam hari ini kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ulia, dengan tanggal lahir 15 Desember 1990 dan mendiami rumah dengan nomor 29. Setelah saya membacakan tanggal lahir Ulia, saya merasakan aura negatif yang cukup kuat di sini. Saya mencoba melihat dari mata batin saya, ternyata sosok Ulia banyak sekali sosok gaib di tubuhnya. Hal ini dikarenakan ia melakukan sebuah kejahatan yang berujung petaka. Hanya untuk melancarkan segala kehidupan duniawinya saja. Lagi-lagi saya melihat sosok Ulia dalam penglihatan mata batin saya adalah ular besar.